Saudara, 14 tahun sudah Kompas TV hadir untuk Anda, mengabarkan informasi faktual yang sebenarnya, yang langsung dari lokasi. Kompas TV juga berkomitmen jujur menjaga independensi dan kepercayaan masyarakat. Salah satunya seperti saat aksi unjuk rasa yang ramai beberapa waktu lalu. Jurnalis Kompas TV melaporkan informasi aktual. Kami hadirkan cerita mereka untuk Anda, saudara. Saudara, saya akan datangi secara langsung Makobrimob di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat untuk melihat situasi apa yang sesungguhnya terjadi dan apa yang sesungguhnya ingin disuarakan. Bisa disaksikan, saudara. Akhirnya kami juga agak kesulitan di sini. Ini di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Di sini masih terlihat pihak kepolisian yang melakukan bersih-bersih, dan memang karena barusan di lokasi kami melaporkan ini adalah tempat di mana gas air mata ditembakkan, sehingga ini membuat saya cukup kesulitan gitu ya dalam melakukan reportase dan juga berbicara di sini karena aroma pedas dari gas air mata ini masih cukup pekat. Ini sampai membuat saya cukup kesulitan begitu ya, dan mata juga cukup perih. Untuk akses jalan kami lihat tetap beroperasi seperti biasa, karena kalau Anda lihat di belakang saya. Pemirsa Kompas TV, di tengah situasi unjuk rasa yang begitu ramai, tentunya jurnalis Kompas TV hadir untuk mengabarkan. Tapi saya juga pengen denger nih cerita juga dari salah satu jurnalis Kompas TV, yakni Zevanya Situmayang. Halo Zevanya. Halo Kak Okta, saudara Kompas TV. Zevanya, cerita dong pengalamannya kemarin kan unjuk rasa rame banget, bahkan juga berujung ada yang kericuhan juga. Nah, itu gimana waktu itu pengalamannya? Pengalaman pertama yang cukup menegangkan pastinya, karena pertama kali saya ngeliput demo juga di tahun ini, dan tentu senang juga ngeliat bagaimana masyarakat itu sangat semangat ya, dari mahasiswa, dari berbagai instansi, itu sama-sama mau menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka untuk pemerintah. Tentu hal yang panjang, tugas yang panjang, kadang kita shift dari pagi, pulang nggak bisa malam, tapi capek rasanya. Tapi meskipun begitu, karena semangat dari teman-teman juga sama, jadi tetap ada energi sih untuk mengabarkan kepada pemirsa yang nonton semua di rumah. Zevanya, waktu itu pernah nemu kendala nggak sih selama proses meliput, terutama di tanggal 25 sampai 31 Agustus itu? Ya, kebetulan aku mulai ngeliput dari tanggal 25-nya banget. Dan di situ memang kericuhan pertama kali terjadi kan. Itu masih siang hari, tapi udah ricuh suasananya. Tembakan gas air mata juga ada. Itu sih paling kendala yang dirasain adalah ketika ada gas air mata, kita pasti kocar-kacir ke sana sini, kepisah sama campers. Itu momen panik juga, karena kita nggak tahu tim kita di mana, kita nggak tahu kondisinya gimana. Belum lagi dari kantor, kita harus live, harus mengabarkan kepada yang nonton di rumah seperti apa. Tapi di satu sisi juga kondisi lagi deg-degan, tegang, menghirup gas air mata juga agak sesek gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kita tetap harus punya energi untuk bisa kasih informasi yang tepat dan aktual, terpercaya juga tentunya. Polisi melepaskan tembakan gas air mata, saudara. On cam, kalau nggak salah ada tembakan gas air mata lagi deket gua. Ke situ asapnya muncul, udah abis gua di situ. Abis dalam arti gua nggak bisa ngomong-ngomong, mungkin ketarik ya, udah nyangkut kali ya, udah nyangkut di tenggorokan sama hidung gua. Ya udah, kalau gas air mata itu kan kalau misalnya belum masih ketahan di mata, hidung sama tenggorokan, mungkin masih bisa diantisipasi. Tapi kalau udah plek, nyangkut aja udah. Kalau boleh dijelasin tuh, itu momentum gua inget mati lagi, serius. Karena apa? Karena ketika gua dibantu evakuasi sama Mbak Veron dan Arif, itu tuh gue nggak bisa nafas sekali. Gue tuh nggak bisa nafas sama sekali. Ya bayangin aja, orang nggak bisa nafas sama sekali, dipaksa ya dalam tanda kutip untuk lari. Di situ tuh gue mikir, ini nih penyebab dari begitu banyak korban jiwa yang lahir karena tembakan gas air mata. Gue nggak tahu saat itu tuh gas air matanya beda banget sama yang di Pati. Kapolri untuk menginvestigasi secara
secara mendalam begitu ya. Live aku rada jadi kayak konsentrasi aku terbagi antara Meller sama materi live report, karena itu bener-bener Meller yang belum pernah aku alami sebelumnya. Bener-bener aduh, Mellernya tuh parah ya. Biasa tuh saat ada satu peristiwa besar, kita tuh betul-betul ada di depan peristiwa itu untuk melaporkan. Kita betul-betul tahu apa sih sebetulnya yang lagi terjadi gitu loh. Kami akan tunjukkan yang ini adalah gambar terkini aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan itu sekaligus menunjukkan sih apa sih namanya di layar bagaimana sebetulnya kondisi di lapangan saat itu. Itu yang menarik untuk jadi seorang jurnalis ya. Kita harus membedakan antara memihak dan tidak memihak. Tapi beruntungnya Kompas TV itu sangat ingin mendapatkan gambar terbaik, tapi itu sebetulnya prioritas utama kita untuk layar. Tapi prioritas yang lebih utama lagi daripada prioritas utama kita adalah keselamatan. Jadi saat kemudian sudah mulai ricuh-ricuh yang udah mulai ada lempar-lempar segala macam, kita ambil gambar dulu nih, kalau masih aman, abis itu menjauh. Paling enggak, kalau campersku tuh selalu ngajak Fit, ayo Fit, titik aman. Jangan sampai kita ntar kayak ketimpuk atau apa. Ya, berada di tempat yang agak jauh dari demonstran, agak jauh juga dari polisi, tapi di situ tempatnya aman gitulah. Jadi buat gambar bagus, buat kita melarikan diri juga aman gitu. Gitu sih. Kalau sukanya ya pengalaman sih, bagi saya itu pengalaman berharga sih bagi saya. Bisa meliput langsung ke lapangan segala macam. Ya kalau dukanya ya kita sama dengan demonstran, kayak kena gas air mata, kayak kita ikut lari-lari, kayak ikut takut kelempar juga, itu sama. Nggak mungkin demo udah berhari-hari gitu ya, tidak ada perubahan apa-apa. Itu harusnya ada perubahan yang bisa diberikan kepada masyarakat supaya apa yang jadi perjuangan tidak sia-sia. semoga 17+8 tuntutan rakyat bisa terrealisasi. Kita butuh kerja nyata, bukan omon-omon. Kalau buat unjuk rasa, buat pendemo ya, harapan saya sih tetap bersuara soal 17+8 tuntutan rakyat itu, tetap berada di jalur demo yang benar, dan contohnya kayak tidak merusak fasilitas gitu. Saling jaga, jangan sampai ada kericuhan yang akhirnya menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jangan sampai akhirnya ada korban yang berjatuhan.